Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada halaman 82 ya. Untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi di bawah ya, dicek. Oke, kita langsung lanjutkan. Pembelajaran 3, jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny minta tolong membukakan pintu gudang ya, karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Amatilah gambar berikut. Nah, ini Benny dan teman-teman minta tolong untuk membukakan pintu gudang. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaan: apa yang sedang dilakukan Benny ya dan teman-teman? Apa yang sedang dilakukan Benny ya dan teman-teman? Nah, kita lihat Benny dan teman-teman lagi ngapain? Meminta tolong membukakan pintu gudang ya. Benny minta petugas sekolah membukakan pintu gudang. Teman-teman minta tolong petugas sekolah membukakan pintu gudang. Benny minta tolong kepada petugas sekolah. Kamu dapat minta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah kalimat sederhana, gunakan kalimat minta tolong. Pak, tolong pinjam kuncinya ya. Gunakan kata minta tolong ya. Minta tolong ya. Minta tolong untuk membukakan pintu gudang. Atau Pak, tolong bukakan pintu gudang gitu ya, lebih enak ya. Pak, tolong bukakan pintu gudang. Nah, di sini siapa ini yang pakai kepang ini? Wah, tolong minta tanah liatnya sedikit dong. Atau tolong bagi tanah liatnya dong. Nah, seperti itu misalnya. Kalau sama teman boleh kalimatnya tidak baku. Ini sedang ngapain ini? Bisa tolong aku sebentar? Bisa tolong aku sebentar untuk mengangkat meja misalnya. Ini konteksnya nggak jelas, masalah ini minta tolong apa ini ya. Belakangnya ada meja. Sudah, itu aja. Nah, di sini tata usaha. Minta tolong apa ya kalau ke tata usaha itu?
Misalnya minta tolong untuk ke tata usaha biasanya untuk membayar SPP ya. Tolong tata usaha, Bu, tolong bantu saya untuk misalnya melihat apakah minggu ini atau bulan ini saya sudah membayar SPP. Mungkin lupa sudah bayar apa belum ya, gitu ya, mungkin ya, minta tolong untuk melihat apakah saya sudah membayar. Atau kalau SPP pasti ingat ya, membayar mungkin ya SPP aja deh, nggak apa-apa ya, mungkin aja lupa kan. Kalau ke tata usaha hubungannya itu biasanya atau ini Pak minta tolong agar minta tolong pada petugas kebersihan ya, agar membantu membersihkan halaman kelas saya. Ya, mungkin lagi habis ada kegiatan gitu ya. Ini apa ini? Ini bisa minta tolong mengangkatkan ember ini. Nah, ini minta tolong untuk apa ini? Bu, tolong ajari saya membuat atau membuat pot saya, atau merapikan saya membuat pot ya. Bu, tolong ajari saya membuat pot bunga yang bagus. Nah, Bu, tolong ambilkan snack yang berwarna hijau. Ya, misalnya gitu ya. Praktikkan ungkapan kata tolong yang kamu buat, gunakan bahasa yang santun. Benny dan teman-temannya baru selesai belajar bahasa, selanjutnya akan belajar mengukur. Wah, perhatikan benda sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Cobalah ukur benda tersebut.
Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Gunakan satuan sentimeter. Ya. Gunakan penggaris untuk mengukur. Mungkin sapunya 100 cm misalnya ya. Atau mungkin ya 80 cm misalnya. 80 cm. Ini harus benar-benar diukur ya. Ini Pak Ali asal aja. Ini biasanya 1,5 meter berarti 150 cm mungkin. Ya. Pintu biasanya lebarnya ini adalah mungkin 140 cm. Ya. Ini lebih pendek biasanya ya, 120 cm misalnya. Meja ini lebih panjang, misalnya 170 cm. Kemucing sekitar segini, 70 cm misalnya ya, 70 cm. Kalian harus benar-benar mengukur, ini ada permisalan. Ya, mengukurnya pakai penggaris. Berapa kali mengukur gitu ya, mungkin tidak cukup penggarisnya, bisa nanti ditambahkan. Oke. Nah, sekarang kita akan mengubah satuan ini 80 cm menjadi meter. 80 cm kalau jadi meter berarti 80 dibagi 100. Nah, ini nolnya bisa coret, berarti di sini 0,8. Ya, 0,8 meter. Kita komanya di sini. Terus kemudian nomor 2 150. Nah, ini bagi 100, 150 dibagi 100 ya. Jadi caranya gini, 150 dari sini itu boleh dicoret 1 dulu atau langsung saja di sini ada koma yang maju 2. Nah, komanya di sini. Berarti ini akan menjadi 1,5 ya. Ini agak saya mundurkan biar enak dilihatnya. Ya, saya besarkan sedikit dan agak saya mundurkan meternya biar angkanya cukup. Oke. Sekarang nomor 3 itu berapa itu? Tadi 140 ya. 140 jadikan meter. 140 komanya madu 2, 1 2 di sini 1,4. 1,4. Terus yang nomor 4 tadi kita 120. 120. Nah, di sini 120 komanya maju 2. Ya, ini sebenarnya dapat 120 atau kalau ini kan 140 ya. 140 dibagi 100 gitu ya. Cara ngitungnya gini. Ya, jadi 1,4, kalau ini 120 bagi 100. Yang hitungnya adalah 120 bagi 100. Hitungnya 120 komanya maju 2. 1,2. Oke, nomor 5. 170 di situ. 170. Sebenarnya ada 170 bagi 100. Cara ngitungnya 170, nah, komanya di sini. Ya, 1,7. Kemudian yang terakhir kita tadi 70. Kalau 70 cm 70 komanya di sini, berarti tambahin 0 di sini. Jadi 0,7 meter. Gitu ya. Sebenarnya sih 70 per 100. Cara ngitungnya seperti ini. Atau nolnya bisa dicoret dulu. 7 terus angka komanya di sini. Nah, 0,7. Itu juga boleh. Benny dan teman-temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Adapun langkahnya sebagai berikut. Sediakan tanah liat dan air. Gunakan sarung tangan elastis. Pakai sarung tangan biar nggak kotor tangannya. Kalau misalnya nggak pakai ya harus dicuci ya. Dicuci yang bersih tangannya. Tentukan pola yang akan dibuat. Ambil tanah liat secukupnya. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. Tanah liat dibuat dengan jangan encer. Ya. Perhatikan langkah tersebut, kemudian lakukan langkah berikut. Buat pilinan di atas meja. Tanah liat dipilin-pilin gitu ya.
buat lempengan lingkaran sebagai alas seperti ini ya, lalu ini dilingkarkan jadilah pot. Rapikan dengan menggunakan butsir ya, ditempel-tempelkan, dirapi-rapikan gitu ya. Nah, jadilah pot. Selesaikan bentuk sesuai dengan pilihan ya. Bagaimana hasil karyamu? Samakah dengan digambar? Coba ceritakan kembali cerita cara membuatnya, gunakan kalimat sendiri ya. Nah, apa yang kalian lakukan ini buat kalimat sendiri ya, diceritakan. Kamu telah belajar ungkapan minta tolong. Coba tulis kalimat tersebut, berdiskusilah dengan orang tuamu ya. Kalau kita ingin seseorang melakukan sesuatu, kita minta tolong, misalnya tolong untuk mengambil ya. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Wah, Benny belum mengetahui apa kegunaannya. Guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Daun kelapa, wah kalau ini dibuat ketupat. Sayang sekali Pak Ali tidak punya daun kelapa juga di sini ya. Pertama disejajarkan ya. Daun kelapa disejajarkan biar sejajar, terus diputar 3 kali di sini, yang kanan juga gitu 3 kali ya. Lalu dibuat kayak frame-nya dianyam, terus bisa ini diteruskan ke sini, ini diteruskan ke sini ya, atau diteruskan terus dibelokkan ke sini juga bisa ya. Jadi tergantung nanti pojoknya berapa ya, ada pojok 6, pojok 7 ya. Ya kapan-kapan kalau pas ada janur seperti ini ya, saya usahakan bisa bikin tutorialnya ya, bikin ketupat ya, terutama waktu lebaran. Kalau pas enggak lebaran kayak gini, enggak ada orang ya. Ini biasanya kalau di tempat kampung Pak Ali, kalau lebaran bikin ketupat seperti ini sama opor ayam atau sayur lah, berkuah, biasanya enak dimakan sama sayur. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut, mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaan apa yang sedang apa yang dilakukan, apa yang dibuat ya. Pada gambar tersebut menerangkan cara pembuatan apa. Menerangkan cara pembuatan apa. Ya. Jawabannya adalah membuat ketupat. Ini kerajinan khas waktu berlebaran. Perhatikan percakapan Benny. Benny sedang bercakap-cakap dengan Bu Guru. Buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Pernahkah kamu membuat kerajinan dari dedaunan? Kali ini kamu akan membuat anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Caranya membuatnya, gulung satu sisi janur 3 kali pada tangan kiri. Ingat posisi pangkal janur menghadap ke atas. Ambil sisi janur satu lagi, ini menghadap ke bawah ya. Jadi yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Sayang sekali tidak ada ini ya. Ya, anggap saja ini janur ya. Yang satu menghadap ke atas, diputar 3 kali seperti ini ya. Ini yang menghadap ke atas, yang satunya menghadap ke bawah, ini juga diputar 3 kali gini ya. Yang satu menghadap ke atas, misalnya seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Yang satu menghadap ke bawah ya. Ya, yang satu menghadap ke bawah ya, kurang lebih seperti inilah ya. Caranya 3 kali ini menghadap ke bawah ya, gini. Lalu ini diginikan. Diginikan
Nah, diginikan, terus yang kedua juga gitu, diginikan. Nah, terus baru yang ketiga. Tapi ini janur yang terpisah ya, bukan jadi satu lah. Nanti akan jadi apa? Ininya kayak kalau orang Jawa bilang lakarannya, ya, atau frame-nya, ya. Nanti lalu dilanjutkan itu, ya, seperti itu ya. Buat gulungan saling silang, janur masih dalam posisi tergulung, ambil satu ujung kemudian putar ke belakang susunan janur, masukkan ujung janur yang sudah putar ke belakang, kemudian janur berada pada posisi tengah, teruskan anyaman sampai di bawah, lakukan yang sama untuk janur yang satunya lagi. Seperti itu, harus 2 janur. Misalnya punya 2 pita seperti ini, bisa dibikin janur, nggak harus dari janur. Cuman Pak Ali punyanya pita juga 1. Gunting jadi 2 juga enggak cukup nanti. Ya, harus 2. Daun kelapa berguna untuk membuat cangkang ketupat. Banyak jenis daun-daunan lainnya yang berguna bagimu seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Ya, banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu seperti daun mangga yang mudah untuk lalapan, lalapan makan sambal terasi, enak itu. Daun singkong bisa untuk sayur ya. Kalau kita makan nasi padang, wah pasti ada daun singkong. Biasanya sayur pada nasi padang. Daun pepaya, wah daun pepaya untuk buntil, loh, enak ini. Ya, di sayur juga enak, tapi kan ada rasa pahitnya ini. Kalau buntil ini enggak pahit loh. Coba kalian beli. Nah, ukurlah panjang tangkai daunnya, catatlah hasil pada kolom berikut, ukuran dalam satuan sentimeter. Nama daun misalnya kalau daun beluntas, ya daun beluntas itu segini, sekitar ya 3 cm. Kalau daun mangga itu agak panjang, itu sekitar 15 cm. Sekitar 15 cm. Terus kemudian daun pandan itu agak panjang ya, bisa setengah meter. Ya, daun pandan. Ya, nama daun pandan itu bisa sampai 30 cm. 2 kali lipatnya. Panjang loh. Sampai segini, mungkin lebih. Sampai 40 cm bisa. Ya. Terus misalnya kalau daun pepaya, panjang tangkai daunnya ya, bukan tangkai daunnya apa daunnya ini. Ya mungkin gini ya, misalnya daun seperti ini, kalau tangkainya saja kan cuman segini, pendek sekali, ya sama daunnya lah, ya panjang daunnya. Kalau tangkainya yang panjang itu pepaya pasti ya, tangkainya panjang, baru daunnya kan gini kalau pepaya. Pandan misalnya daun apa lagi? Kita lihat di sini daun singkong. Sekitar 10 cm. 10 cm. Terus yang ada di sekitar kita ada daun apa lagi? Misalnya daun mengkudu. Ini enak juga di sayur daun mengkudu ini. Daun mengkudu bisa dieseng-eseng. Ya itu sekitar agak panjang, sama dengan daun mangga ini. Sekitar ya lebih panjang sedikit malah. Ya 17 cm lah. Ya, lihat-lihat ada yang kecil, ada yang panjang juga, ada yang lebar. Salin hasilmu pada titik-titik berikut. 3 cm ini pendek sekali ya. Kalau jadikan meter, ini pendek ya. Ini apa? Saya besarkan aja tempatnya biar enak untuk nulisnya. Dibesarkan gini ya.
Terus ini dimundurkan sedikit. Tiga sentimeter ini kalau jadikan meter berarti ada 3 terus maju 2. Di sini kasih 0, di sini komanya di sini berarti 0,03. Ya sebenarnya sih 3/100 ya. Dapat cara ngitungnya gini. Di sini kita punya daun mangga 15 cm. Ini saya kira-kira ya, kalian hitung sendiri pakai penggaris. Ya, berarti ini 15/100. Berarti ini tulis 15, dari sini 1, 2, di sini komanya berarti kasih 0. Kemudian daun pandan 30 cm, ya di sini ditulis 30 terus 1, 2, komanya di sini 0,3. Kalau nolnya ini boleh nggak ditulis, 0,30 itu boleh sih, 0,3 aja juga nggak apa-apa. Ya. Terus kemudian yang nomor 4 adalah 10 cm. Jadi kita ini tadi kan 30/100 ya. Kalau 10 cm 10/100. Cara ngitungnya 10 terus 1, 2, 0,1. Komanya di sini. Di sini kasih 0 ya, 0,1. Yang terakhir 17 cm berarti 17/100. Ditulis 17, nah, komanya di sini, jadi 0,17. Oke, sebentar. Casnya mau habis. Benny telah selesai membuat ketupat, kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Coba dengarkan dengan sesama. Wah, puisi tentang ketupat. Ada enggak ini di buku puisi tentang ketupat? Wah, enggak ada. Ya, mungkin gurunya harus bikin sendiri ya. Oke. Kita cari maknanya aja ya. Di buku guru tidak ada masalahnya puisinya tentang ketupat. Nanti khawatir keliru kalau bikin sendiri Pak Ali. Ketupat. Ketupat itu maknanya adalah makanan nasi sejenis lontong ya, sejenis lontong yang dibungkus oleh daun daun apa itu? Kelapa. Ya, mirip lontong. Ya, berisi beras ya. Beras. Nasi sebenarnya adalah nasi. Ya. Yang dibungkus daun daun ini ya, daun kelapa. Opor adalah jenis olahan berbahan dasar ayam, ya, masakan, ya, berbahan dasar ayam. Sebenarnya nggak harus ayam ya, tapi pada umumnya opor ayam ya, pendasar biasanya ayam. Ya, jadi kayak mirip lodeh, ya mirip lodeh. Opor itu mirip lodeh. Santap bersantan ya, opor ini. Santap itu adalah memakan. Ya, memakan. Nikmat itu adalah enak, sama dengan enak. Gurih ini adalah perpaduan rasa asin dan umami. Asin dan umami. Umami itu rasa kayak penyedap rasa, rasa daging ya, rasa daging atau penyedap rasa.
Itu rasa umami. Kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya kerjakan latihan berikut. Petunjuk, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Memakan, meminum, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Ini ketupat ya. Memakan atau meminum santap. Dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa, ini baru ketupat. Ya, semacam lontong gitu ya. Kemudian dicari di sini. Ya. Di sini ada santap. Ya, ada ketupat mungkin. Nah, ini ada ketupat. Kemudian gurih. Gurih ini adalah enak rasa seperti ikan goreng. Ya, ini gurih. Kalau di kuliner itu sebenarnya rasa umami ya, rasa umami atau asin. Itu gurih. Gulai ayam atau itik sebagainya berkuah santan kental ya, makanan bersantan. Opor itu seperti lodeh atau gulai gitulah. Ya, opor, mana opor ini? Ini ada por. Ini ya opor ke atas. Opor. Enak lezat, nikmat. Lah ini nikmat ke bawah. Nikmat ke bawah ya, sesuai dengan panahnya. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Lo kebalik, opor sayap ayam, seharusnya sayap opor ayam. Ketupat lebaran dengan opor sayap ayam, opor sayap ayam. Kebalik ini ya. Dengan opor sayap ayam. Dibalik saja biar tidak keliru. Sayap opor ayam. Opor sayap ayam. Lah, ini baru sip. Loh, mana tadi? Ketupat lebaran dengan opor sayap ayam disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Wah, nikmat ini. Untuk ini puisi nih, puisinya di sini ternyata ya. Ketupat lebaran dengan opor sayap ayam disantap pulang dari salat Idul Fitri untuk kakek nenek, tetangga, sahabat. Senangnya subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Jadi lapar hari ini ya. Gunakan ekspresi, intonasi dan lafal. Ya, puisi tentang lingkungan. Perhatikan temanmu membaca puisi. Ya, ini dulu dibaca lagi ya. Ekspresinya. Jadi saat bilang nikmat gitu ya. Ketupat lebaran dengan opor sayap ayam disantap sepulang dari sholat Idul Fitri untuk kakek, nenek, tetangga, sahabat. Senangnya subhanallah, nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap, enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Wah, kita sekarang bikin puisi ya. Ya, ini saat membaca puisi perhatikan ekspresi ya. Ekspresi ini kayak mimik wajah ya, raut wajah. Ekspresinya sudah cocok apa belum, kalian nilai. Intonasi itu keras lemahnya. Ya, kapan kita harus agak keras, lemah ya, keras, lemah dari suara. Ya, lafal itu artikulasi. Jadi bacanya nggak boleh nyeret. Ketupat lebaran ayam
Ini artikulasi nggak jelas ya, harus ketupat lebaran dengan opor sayap ayam. Nah, gitu. Jelas ya. Ya dengarkan nggak kesusahan. Nah, ini misalnya ada puisi tentang lingkungan. Nah, kita harus bikin sendiri. Lingkungan. Nah, Pak Ali juga ngarang ini. Kalau bikin puisi yang baik ya, sebenarnya ini bukan contoh yang baik-baik amat ya. Jadi kalau bisa kita itu sajaknya itu a a a u u b b b b yang enak gitu loh, dibaca bahasa-bahasanya yang agak indah gitu. Lingkungan, lingkunganku bersih dan asri. Wah, dimulai dari kata itu aja ya. Lingkunganku bersih dan asri. Bersih dan asri. Wah. Sungguh indah menawan hati. Wah, asik. Atau sungguh indah mendamaikan hati, gitu enak. Ya. Lingkunganku bersih dan asri, Les. Iya, sungguh indah mendamaikan hati. Iya, kan enak. Itu. Kemudian bunga bermekaran warna-warni. Ya, kan? Bunga bermekaran warna-warni. Burung berkejaran, riang bernyanyi. Asik. Burung berkejaran, riang bernyanyi. Nah, sekarang bikin variasi lain. Sungguh indah lingkunganku. Sekarang. Lingkunganku. Sungguh indah lingkunganku. Sekarang kita pakai U. Membuat hati selalu rindu. Nah, kita cari lagi kata yang akhirnya U. Misalnya apa? Jemu. Jemu. Apa ya? Memandangmu tak pernah jemu. Wah. Tak pernah jemu. Ku berjanji menjagamu selalu. Kan menjagamu selalu. Nah, kita baca sekarang. Lingkungan. Lingkunganku bersih dan asri. Sungguh indah mendamaikan hati. Bunga bermekaran warna-warni. Burung berkejaran riang bernyanyi. Sungguh indah lingkunganku, membuat hati selalu rindu. Memandangimu tak pernah jemu. Aku berjanji menjagamu selalu. Wah, asik. Oke, lanjut. Kegiatan bersama orang tua, kamu telah belajar tentang puisi. Ayo tulis puisi tentang lingkungan. Berdiskusilah bersama orang tuamu. Untuk pembelajaran 5, kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.